Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Hamiruddin, mantan guru SMK 35. Dalam pengertian mantan, saya sudah pensiun dari SMK 35, yaitu pada bulan Januari tahun 2021. Saya pensiun sampai saat ini, jadi belum lama saya pensiun. Jadi guru di 35, saya mengajar di bidang teknologi jurusan otomotif. Alhamdulillah saya sudah mengajar dari tahun 1885 saya ngajar. Jadi lebih kurang 34 tahun saya mengajar di 35 itu. Selesai mengajar, alhamdulillah Allah memberikan saya yang sehat walafiat sampai saat ini, alhamdulillah, sehingga mudah-mudahan anak-anak didik saya menjadi anak-anak yang sukses. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, latar belakang saya ditugaskan di SMK 35. Perlu diketahui, saya adalah mantan murid SMK 35, dulu namanya STM 7. Ya, saya adalah lulusan tahun 80 di 35, kemudian saya ditugaskan yang disebut dengan talent scouting, ikatan dinas, berangkat ke FKT, Fakultas Teknik Kejuruan IKI Padang. Ditugaskan sekolah di sana, alhamdulillah 4 tahun saya selesai. Nah, setelah selesai saya 4 tahun, kemudian saya ditugaskan oleh pemerintah, yaitu dengan ikatan dinas, balik lagi ke SMK 35 hingga saat saya berakhir pensiun. Saya menyelesaikan studi di sana, jurusan saya adalah otomotif. Saya di Padang itu melaksanakan tepat waktu, yaitu 4 tahun dengan program SKS 155 SKS selama ditempuh 4 tahun. Ya, kebetulan pada saat itu angkatan yang dikirim ke Padang ada berjumlah 5 orang. Ya, jurusan otomotif itu 2, jurusan mesin itu 3 orang. Nah, kebetulan jurusan otomotif yaitu Pak Wagiman sama dengan saya kembali juga ke SMA 35, dan sama dengan saya, mereka sudah pensiun juga. Jadi saya masuk di STM Kampung Jawa itu sebetulnya saya sebelumnya dari ST Negeri 6, jurusan saya listrik. Di mana ST 6 itu tepatnya dia ada di Kampung Jawa, di sekolah Kampung Jawa. Nah, kemudian karena di STM Kampung Jawa itu ada sekolah lanjutan yang disebut dengan sekolah STM. Ya, STM itu namanya waktu itu adalah feeder school. Ya, feeder school itu adalah sekolah yang filial. Tadinya feeder school ini induknya adalah di SMK Negeri 3 yang berada di jalan apa tuh yang di Jatinegara itu ya? Pisangan. Dia Pisangan, Jatinegara, ya Kebon Sereh apa Kebon Siri? Kebon Sereh itu ya. Nah, kemudian kepala sekolahnya waktu itu Pak Haji Rukmana almarhum. Ya, mereka merangkap jabatan 2, yaitu kepala sekolah di SMK 3, feeder school juga sama-sama. Nah, kemudian saya masuk di SMK feeder school atau STM feeder school setelah lulus di ST6. Saya itu jurusan listrik waktu itu ya, jurusan listrik saya. Kemudian saya masuk di STM feeder school Kampung Jawa, berubah jurusan. Kenapa? Saya milih jurusannya tidak listrik lagi. Ya, saya milih jurusan otomotif waktu itu. Ya, otomotif itu prospeknya cukup bagus waktu itu ya. Jadi saya milih di jurusan otomotif. Nah, prakteknya di STM itu tidak lagi di sekolah,
prakteknya di Pulau Gadung, BLPT, Balai Latihan Pendidikan. Jauh juga, lumayan di Pulau Gadung itu. Selama saya melaksanakan kegiatan praktek yaitu 2 hari kalau nggak salah. Dalam seminggu itu saya praktek di BLPT 2 hari. Dan saya menyelesaikan sekolah di SMK Feeder School yaitu selama 3 tahun. Tetapi Feeder School berubah nama menjadi STM Negeri 7 karena ada peraturan dari pemerintah Dekdikbud bahwa sekolah itu harus ada nomor-nomornya, tidak lagi menggunakan bahasa-bahasa yang berbeda-beda. Maka sekarang banyak ada STM namanya STM 1 dan seterusnya. Ya, jumlah STM saya kurang tahu persis untuk negeri berapa di Jakarta, untuk swasta berapa. Yang jelas sekarang pakai angka. Nah, jadi itu ceritanya mengenai sekolah yang saya tempuh di STM itu. Jadi saya dari jurusan listrik, ST6 jurusan listrik. Setelah lulus tahun 76 ya, saya lulus, kemudian saya pindah sekolah, diterima di STM negeri. Waktu itu negeri ya, dua-duanya negeri, STM 6 negeri, STM 7 STM Feeder School juga negeri. Kemudian saya pindah, berubah jurusan karena bebas milih. Memilih jurusan apa saya? Akhirnya saya ambil jurusan otomotif. Ya ada, outputnya anak-anak itu berbeda-beda. Ya, dari tahun angkatan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Kenapa? Nah, ini uniknya kalau di STM itu. Jadi punya latar belakang sosial ekonominya itu beda dengan SMA. Jadi ada yang memang sangat-sangat memang prihatin ekonominya, ada yang memang ya katakanlah secara umum ekonominya masih di bawah ya, di bawah sesuai dengan yang kita harapkan gitu ya, kita diharapkan. Tapi anak-anaknya punya talenta yang tinggi, kemauannya keras ya. Jadi keinginan ingin masuk ke industrinya itu kencang. Kenapa kencang? Iya, dia ingin menjadi seorang mekanik gitu. Karena lulusan anak STM itu diserap oleh industri. Nah, dia kepengennya setelah lulus kerja. Kepengen orang tua, kepengen anaknya. Nah, tetapi ini jadi masalah. Tetapi anak-anak yang ingin kerja itu tidak harus kerja sebetulnya. Ada pembagian. Apa tuh pembagian? Memang 80% dipersiapkan untuk bekerja anak. Tapi yang 20% lagi untuk apa? Untuk katakanlah 10% mereka bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yang 10% lagi itu bisa mandiri, tidak menjadi beban, tapi menjadi aset. Ya, artinya apa? Artinya dia buka wirausaha sendiri, dia punya jiwa entrepreneur, dia buka bengkel sendiri, dia kerja sendiri, bahkan dia menciptakan lapangan kerja. Itu sebetulnya konsepnya. Tapi kadang-kadang kita nggak sadar bahwa anak-anak ini punya talenta yang tinggi kok tidak diarahkan dan seterusnya. Nah, tidak difasilitasi. Tapi kenyataannya seperti itu. Bahkan anak mau sekolah ke jenjang lebih tinggi lagi, di sekolah itu sudah dijaring. Anak yang berprestasi itu akan diarahkan masuk ke jenjang untuk melanjutkan yang sesuai dengan kemampuan akademis dia. Dijaring, ditangkap. Contoh, saya kan lulus. Nah, punya talenta, punya kemampuan, punya kompetensi yang bagus, saya dikirim untuk belajar atau kuliah. Nah, yang punya talenta praktek dan seterusnya, dia diserap oleh industri langsung tanpa melalui tes dan sebagainya. Katakan diseleksi, dia lulus, dia langsung dikerjakan. Apalagi sistem praktek sekarang ini kan anak tuh magang. Jadi katakanlah di industri itu dia bekerja atau magang, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, bahkan ada yang magang setahun. Nah, ketika magang setahun akan direkrut oleh industri. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau dia mau kuliah juga nggak perlu dia kerja, dia bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Tapi kenyataannya di lapangan bahwa minimal anak praktek itu 3 bulan.
tergantung dari industri yang mau menerima. Nah, kalau misalnya praktek sampai 6 bulan setahun, ya juga nggak masalah. Bagaimana caranya dia bisa mengejar materi yang ditinggalkan, mata pelajaran ditinggalkan. Pelajarannya apa? Adaptif dan normatif. Kalau produktif dia kan di bengkel. Normatif adaptif, nah dia belajar kalau tidak belajar di industri. Ada kelas khusus. Ya dibuat hari apa? Mungkin hari Sabtu dia nggak di bengkel, atau hari apa yang di bengkel tidak belajar. Kita belajar sistem modul. Disiapkan nanti belajar sistem modul anak-anak untuk mengikuti pelajaran adaptif dan normatif. Supaya apa? Supaya nggak ketinggalan mengikuti EPTA dan EPTANAS. Kalau dia setahun gimana sih belajarnya adaptif, kan susah. Nah, jadi kita adakan sistem belajar yang disebut dengan menggunakan modul. Jadi dia datang ke sekolah wajib hadir, yaitu di jadwal hari apa mata pelajarannya. Kemudian dia melaksanakan program yang disebut dengan belajar modul dan seterusnya. Karakteristik anak-anak sebetulnya pada dasarnya sama, ya sama. Dan dia sudah dibekali di tingkat dasar kelas 1 pada waktu permulaan MOS, bahwa dia tujuan di SMK itu adalah dia harus dipersiapkan menjadi seorang mekanik. Karakteristiknya itu. Nah kemudian tapi tidak ada bentuk kemungkinan tadi saya katakan bahwa anak STM itu nggak terpaku dengan menjadi seorang pekerja. Dia bisa kuliah juga, dia bisa mandiri juga. Nah, tetapi dengan karakteristik anak-anak ini tentunya dipersiapkan, tentu punya latar belakang yang berbeda-beda anak-anaknya. Artinya ketika anak-anak itu mengikuti pelajaran, ya mengikuti pelajaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing, sesuai dengan tujuan pembelajarannya adalah untuk bagaimana dia bisa mengikuti pelajaran dengan benar, menyerap materi pelajaran dengan benar, sehingga cita-cita anak itu bisa tercapai. Nah dari minat baca dan sebagainya, anak-anak itu sebetulnya ini ada, cuman bagaimana memotivasi. Nah ini itu harus kerjasama antara sekolah dengan keluarga atau di rumah. Nggak bisa guru hanya memberikan pelajaran tapi di rumah tidak diberikan motivasi. Contoh, ada pelajaran tambahan, misalnya kalau anak lulusan STM tidak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bersaing. Kenapa begitu? Karena di dunia industri itu sudah menggunakan bahasa yang standar. Nah ketika itu gimana caranya supaya dia bisa mengikuti? Dia harus menambah pelajaran di luar jam sekolah, mengikuti katakanlah mengikuti pelajaran tambahan seperti kursus dan seterusnya. Nah sebenarnya anak-anak itu kalau dikatakan tiap tahun berbeda-beda, nah, sebetulnya enggak juga ya. Anak-anak itu kan disaring berdasarkan sistem NEM istilahnya. Ya, sistem NEM ini tentunya tahun ini grade-nya misalnya 3,4 paling rendah, misalnya dari sekian pelajaran. Nah, kemudian tahun besok turun 3,0 misalnya dari sekian pelajaran. Nah, pertanyaannya adalah kalau rata-rata anak itu bagus, ya katakanlah nilai ujian nasionalnya bagus, semua rata-rata di atas rata-rata, katakanlah lulus semua di atas minimal, yaitu dikatakan bagus. Apa bagusnya? Inputnya bagus. Tapi apakah input itu bagus nggak jaminannya untuk melanjutkan mengikuti pelajaran di STM? Belum tentu juga, karena banyak faktor, ya kan? Kenapa faktornya banyak? Bisa aja lulusnya ujian itu kemampuan anak itu akademisnya nggak sesuai dengan apa yang dia miliki. Apa maksud nggak sesuai? Ya dapat nilai 6 nilai kebetulan. Nah ini kan jadi masalah. Nilai kebetulan kan bisa aja dia waktu pelaksanaan ujian tuh dia nggak murni, ya kan? Tapi kalau dia murni ya berlanjut terus, dia punya prestasi.
Jadi kalau namanya prestasi mengenai tingkat dari tahun ke ini ada perubahan, iya pasti. Kenapa? Tingkat kelulusan itu kan dinilai oleh NEM, direkrut oleh prestasi anak itu, dikelompokkan. Makanya sistem penerimaan siswa baru itu adalah dibatasi angkanya sekian. Kalau dikurang dari sekian nggak diterima di STM. Akhirnya dia lari ke swasta. Nah di swasta dianggap kurang, belum tentu juga, ya kan? Nah jadi itu sebetulnya passing grade daripada anak-anak itu dari tahun ke tahun jelas memang berbeda. Tapi kalau kemampuan anak-anak ketika masuk sekolah itu sekolah udah mendesain sedemikian rupa sehingga bagaimana supaya anak ini jadi anak yang unggul di sekolah tergantung manajemen sekolahnya, tergantung bagaimana kepala sekolah punya kemampuan meningkatkan prestasi sekolah. Melalui apa? Melalui pembelajaran. Nah, bagaimana metode pembelajarannya? Itu tanggung jawab kepala sekolah. Nah, dari apanya Pak? Apanya yang ditanggung jawabnya? Tentang materi pelajaran. Contoh kasus. Kalau misalnya dia belajar 4 jam, nah 4 jam dia belajar dengan metode dan strateginya bagaimana diatur sedemikian rupa sehingga anak itu mempunyai daya serap, kemampuan kompetensinya, kemampuan materi menyerap pelajarannya dengan baik. Sekarang kan 4 jam, anak ditanya apa dalam ujian daya serapnya rendah. Ini juga perlu ada penelitian, ada tindak lanjut dari hasil belajar, proses belajar mengajar. Bagaimana caranya? Yaitu tergantung manajemen sekolah, kemampuan kepala sekolah, bagaimana bisa melakukan itu untuk meningkatkan daya serap. Sekarang malah lebih hebat lagi, ada KKM, nilai standar minimal. Sekolah bikin nilai standar minimal tinggi, rata-rata misalnya 8, tapi bener nggak nilai 8? Misalnya, jangan 8 tuh di kertas doang, tapi kenyataannya ketika diuji yang sebenarnya di bawah. Ini kan nggak bisa. Kalau hanya untuk menaikkan KKM, nilai standar minimalnya harus benar-benar terukur, tapi objektif. Supaya apa? Supaya grade sekolah kita itu punya sekolah yang punya prestasi yang bagus. Jadi sekolah unggulan nggak mudah. Untuk menilaikan sekolah unggulan nggak mudah. Harus semua masyarakat sekolah itu bekerja sama dengan bagus, baik ya, terutama meningkatkan gurunya, meningkatkan kompetensinya, muridnya, memberi motivasi bagaimana semangat belajar ya untuk mendapat kemampuan menyerap daya pelajaran dengan benar, dengan baik gitu. Ya kalau saya mengajar di SMA 35 ya ada seni ya apa namanya, ya memang tupoksi saya ngajar dengan kemampuan bidang saya di otomotif. Nah, anak yang tadinya nggak bisa bongkar mesin jadi bisa, anak yang tadinya tidak bisa menghidupkan mesin jadi bisa hidup. Mesin mati suruh hidupkan, hidup. Itu kebanggaan saya bahwa saya memberi materi ke mereka, bahan pelajaran, mereka menguasai, mereka menyerap pelajaran saya. Contoh misalnya kan, saya suruh bongkar overhaul engine, ya ternyata mereka semua dibongkar, diinspeksi semua komponen-komponennya, dipasang, dirakit lagi dengan benar dan hidup dengan benar. Ya udah, itu kepuasan saya bahwa siswa melakukan itu sesuai dengan SOP. Nah artinya apa? Daya serapnya tercapai. Nah, tetapi kalau dia nggak bisa, bukan berarti ini kan kemampuan anak beda-beda. Ada yang cepat, ada yang agak lambat. Tapi kenyataannya mereka menguasai. Apalagi sekarang kan sistemnya sudah melakukan ujian sertifikasi berdasarkan skema-skema. Di otomotif ini luar biasa, skemanya agak banyak ya. Jadi untuk mendapatkan namanya sertifikat burung Garuda, dia harus melakukan beberapa skema sehingga tercapai mendapatkan kualifikasi 2.
Ya kalau suka dukanya saya rasa seimbang ya. Kalau kebanyakan dukanya jangan jadi guru. Kalau guru di STM tuh pasti ya katakanlah namanya ngajar anak laki-laki semua. Kemudian saya di bidang otomotif lagi kan, di bidang mesin, ya saya harus menerima. Dan yang jelas banyak sukanya daripada dukanya. Kenapa? Saya merasa tertantang kalau anak itu nggak bisa gitu. Kenapa kok dia nggak bisa? Nah kan saya harus cari metodenya yang benar. Kemudian bagaimana anak ini bisa menyerap materi saya, kemudian dia memang betul-betul menguasai. Jadi itulah yang menjadi kepuasan saya dalam mengajar anak didik ya. Contohnya misalnya, saya suruh anak itu menyetel katup mobil ini disetel. Ada ukurannya. Nah, kapan katup itu disetel? Tentunya disetel berdasarkan waktu mobil itu melakukan servis ya, atau yang disebut namanya tune up. Melakukanlah setelan klep, ajarin bagaimana syarat-syarat nyetel klep, kemudian prosedur nyetel klep. Ketika saya jelaskan mengenai bagaimana dia melakukan pekerjaan itu dari A sampai berakhir, sampai dia melakukan, mereka paham, mereka lakukan, dan mereka bisa, ya puas saya, ya kan? Tapi tidak semua ada yang nggak bisa. Kalau yang nggak bisa diulang terus menerus sampai dia menguasai. Jadi namanya nyetel klep, waktu saya ngasih materi pelajaran motor bensin, yaitu mesin konvensional, ya mereka bisa semua, tahu bagaimana itu menyetel klep, ada syaratnya. Nah ketika dia melakukan, ya benar semua, lulus, nggak ada yang nggak bisa. Nah itulah kepuasannya, sukanya itu. Dukanya, saya rasa dukanya ini susah ya kalau bilang dukanya, karena saya abaikan itu dukanya. Anak tuh nggak bisa, itu bukan duka namanya, ya. Anak tuh belum saatnya dia, ya. Tapi pada akhirnya mereka bisa juga. Tapi walaupun dukanya saya bilang nggak ada juga, tapi saya abaikan. Kenapa? Background saya kan dari STM juga. Nah kalau udah background dari STM, ya mental saya harus kuat, ya. Paling-paling ya kalau dukanya saya anak tuh ngelawan, ya kan? Lah kalau ngelawan anak dengan kita, ya kita jangan kita lawan lagi, kita biarin aja dia, ya kan? Ada lagi prosesnya. Kalau kita ikutin anak kan susah. Ada prosesnya di sekolah itu namanya dengan guru BP. Serain aja guru BP. Baru di mana sebetulnya anak itu masalahnya. Kalau masalahnya udah ketahuan, baru diserahkan ke kita. Itu aja. Kalau namanya anak suka berantem, lah itu kan penilaian orang aja. Kalau di sekolah anak sih bagus. Kalau di luar dari ibu kan bukan urusan kita, ya kan, urusan masyarakat dan seterusnya di sana. Barangkali itu. Kalau namanya suka duka, ya saya lebih banyak sukanya daripada dukanya. Karena apa ya? Begitu ya. Karena kalau dukanya apa? Anak kita sendiri. Saya anggap kalau saya ngajar itu anak kita sendiri, mau diambil anak kita. Oke lah kalau di rumah tuh ada orang tuanya. Kalau di sekolah kan anak kita. Bagaimana itu menjadi tanggung jawab kita. Jadi itu apa filosofi saya sebagai guru waktu itu ya. Kalau anak-anak itu katakanlah anak STM ya, jurusan otomotif nih ya. Anak STM otomotif ini saya pernah menemukan dia kerjanya di Alfamart ya. Alfamart itu kan sebenarnya bukan jurusan teknik. Tapi anak STM itu punya talenta, punya kompetensi yang bagus, dan dia bisa menyamai dengan sekolah yang bukan jurusannya. Artinya ini juga tanggung jawab pemerintah juga sebetulnya. Lapangan kerja kita tuh terbatas. Ini tahu nggak? Jumlah lulusan STM jurusan otomotif di DKI jumlahnya itu luar biasa. Katakan untuk negeri itu 30. Kalau 30 jumlah siswanya satu sekolah itu katakanlah 60 orang, ya. Kalikan jumlah STM yang ada di Jakarta ini ada berapa? Nah, kemudian itu baru sekolah negeri, belum swasta. Berapa jumlah lulusan anak otomotif di Jakarta?
katakanlah jumlahnya lulusannya sekian misalnya kan, tambah lagi dengan di Jabotabek, masuk semua industri kan ada di Jakarta. Berapa jumlah industri di Jakarta? Bisa menampung nggak jumlah lulusan yang ada di Jabodetabek jurusan otomotif? Itu jutaan tuh. Nah ketika masuk itu sampai sekian, apa yang terjadi? Untuk jurusan otomotif tertutup. Maka mereka anak-anak itu ya mencari alternatifnya sehingga dia bisa mendapatkan katakanlah pekerjaan walaupun nggak sesuai, tapi kalau dia punya talenta kenapa enggak? Karena lulusan STM kan ujung-ujungnya apa? Nyari duit. Ketika nyari duit dapat, itu enjoy di sana ya udah selesai. Nah untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi itu masalah individu anak itu. Jadi itu yang jadi pertanyaannya. Lulusan anak STM otomotif tahun katakan 2021 berapa? Di Jakarta aja loh, antara negeri dengan swasta. Belum di Jabotabek. Industri yang banyak di mana? Di Jakarta. Kalau anak dia kerja di Jakarta jadi katakanlah kerja di Alfamart, kerja di mall, ya kan, kerja di kafe dan seterusnya. Ya kita nggak salah juga. Ujung-ujungnya memang nyari duit. Nah ini tanggung jawab siapa? Nah apakah ada program dari pemerintah menampung anak-anak lulusan STM itu ke industri? Bisa langsung diserap kan? Enggak juga. Industri juga ragu dia. Apa bisa siap pakai ini anak masuk ke perusahaan saya? Kan belum. Nah, jadi seperti itu kira-kira. Jadi kalau namanya sekolah 35 itu bekerja sama biasanya dengan industri ya. Di industri itu adalah untuk melaksanakan kegiatan praktek atau magang. Artinya semua jurusan magangnya di industri, pasti kerjasama. Nah, berapa industri? Saya nggak hafal tuh ya. Otomotif ada berapa industri? Auto 2000 misalnya ya kan, Honda, kemudian Hyundai, ya banyak itu. Ada yang di Volvo, ya ada yang di BMW. Kerjasama sila ya, nggak menutup kemungkinan selalu kerjasama dan itu wajib hukumnya. Kenapa? Karena kita melaksanakan disebut dengan magang, ada programnya, yaitu magang biasanya di kelas 2 ya, di kelas 2 semester ketiga atau keempat itu magang. Kalau di kelas 3 mungkin persiapan buat ujian, nggak magang ya. Berapa lama magang anak-anak? Ya ada ya minimal 3 bulan ya, minimal 3 bulan, maksimal setahun. Kalau dia di industri minta setahun, ya di setahun di industri magang. Nanti ada yang disebut dengan MOU ya, di sekolah tuh ada di bagian humas MOU ya. MOU antara pihak industri dengan pihak sekolah. Dan seluruh di DKI itu harus ada MOU-nya ya. Jadi setiap tahun anak-anak sudah punya jadwal pada semester ketiga atau keempat tingkat 2 mereka masuk semua ke industri. Bahkan di sekolah kelas 2 kosong ya, di industri semua mereka praktek magang. Jadi kerjasama tuh seluruh jurusan, katakan di SMK 35 itu 5 jurusan ya, 5 jurusan yaitu otomotif, pemesinan, elektronika atau TAV, kemudian DPIB bangunan ya, desain grafis, kemudian satu lagi yaitu bangunan apa tuh, otomotif ya, otomotif, mesin, pemesinan, kemudian listrik ya, instalasi tenaga listrik atau disebut dengan TITL ya, TITL instalasi tenaga listrik. Jadi 5 jurusan itu punya MOU, semua di industri semua, wajib itu. Jadi sebenarnya memang ya ada juga sih, ada minusnya juga. Kenapa minusnya? Anak-anak di DKI ini kalau masuk industri, saya pernah katakanlah dengan salah satu industri ya, saya nggak sebut industrinya, wah jangan terima anak STM Jakarta tukang berantem katanya. Akhirnya kan di stempel seperti itu, dia akhirnya merekrut dari daerah.
akhirnya tertutup di Jakarta, anak-anak Jakarta ini kan. Nah, ini kan negatif penilaiannya. Anak-anak Jakarta tuh yang berantem ya berantem, yang enggak ya enggak. Lihat dong prestasi mereka, jangan dibikin stempel anak DKI tukang berantem, tukang tawuran. Nah sekarang jujur aja, untuk masuk ke industri itu kan diseleksi, dites, tes aja. Jangan ada statement dari industri itu, oh jangan ngambil anak Jakarta, jangan anak Jakarta ini anak STM-nya tawuran. Itu salah besar itu. Salah besar itu. Dan banyak lulusan-lulusan anak STM sekarang udah mapan, bahkan dia udah mandiri, nggak jadi beban, jadi aset, buka bengkel sendiri dan seterusnya. Jadi artinya saya juga mohon kepada pihak industri jangan seperti itu membuat statement anak-anak STM itu tawuran. Kalau yang tawuran ya tawuran, kalau yang enggak kan enggak. Tapi kalau ditelusuri, alhamdulillah tahun ini sudah menurun jauh. Ya artinya setelah saya selesai tamat ya, sudah pensiun, ya saya berharap anak didik saya tentunya yang masih sedang belajar juga ini terus, kalian jangan putus, jangan kendor belajar. Semangat belajar itu harus terus ya, harus terus, jangan sampai kendor. Semangat ya, kenapa? Karena saingan kalian berat. Tapi yang perlu kalian ingat adalah kalian harus belajar, ada pelajaran tambahan. Apa itu? Yaitu pelajaran bahasa Inggris. Ingat, bahasa Inggris itu kalau di teknik, di teknologi wajib itu hukumnya. Kalau kalian nggak bisa bahasa Inggris, wah jangan berharap kalian bisa bersaing. Kenapa demikian? Karena kalian berhadapan langsung dengan bahasa yang seperti itu. Contoh misalnya, kalian ingin dikirim training mana, ke Jepang misalnya. Di Jepang mau bahasa Jepang, bahasa Inggris. Ya, kalian mau dikirim kemana? Misalnya ke ASEAN, kemana tuh? Ke India misalnya ya, ke Dubai. Ya, kemudian banyak yang digunakan bahasanya bahasa Inggris. Tapi kalau kalian dites bahasa Inggris kalian nggak menguasai, wassalam. Lu pinter di sekolah, lu pinter di akademisnya, tapi ketika di bahasa mau ke luar negeri mentok, kagak dikirim. Nah ini harus hati-hati ya. Kamu masih belum ya, kalau baru belajar di 35, belajar bahasa Inggris 3 bulan bisa bahasa Inggris. Anak kecil aja di yang 8 tahun 9 tahun di Inggris bisa bahasa Inggris itu. Ya saya salam kepada seluruh aktivitas akademik SMK 35 yang purna tugas seperti saya juga ya, semoga terus semangat ya. Di akhir hidup kita ini jangan lupa meningkatkan ibadah kita, terutama anak-anak didik kita juga gitu, semangat terus belajar. Dan jangan lupa tanggung jawab kamu sebagai umat Islam ya, harus melaksanakan tugas kamu ya, melaksanakan ibadah. Jangan lupa sholat yang 5 waktu itu, jangan ketinggalan ya. Tanpa sholat kamu mungkin saya nggak apa ya, karena kalau sholat itu adalah wajib bagi orang Islam, itu laksanakan itu dengan sebaik-baiknya. Tapi yang kuncinya adalah semangat belajar kamu jangan turun ya. Terus jangan belajar tuh jangan disuruh oleh orang tua, jangan disuruh oleh siapa-siapa. Kamu belajar sendiri, mandiri. Kalau nggak tahu pelajaran cari gurunya, minta dijelaskan sejelas-jelasnya ya, sehingga kamu mendapatkan materi yang sesuai dengan daya serap yang kamu inginkan. Ya kalau sosok panutan ya saya mengacu kepada ya teman-teman atau ya rekan-rekan sekerja saya yang memang betul-betul mereka patut dicontoh ya, patut dicontoh ya. Kenapa begitu? Karena panutan itu kan satu figur ya, figur terutama konsisten nggak dia, apa yang dia buat, apa yang dia lakukan. Kalau dia konsisten, kenapa kita nggak tiru dia? Kan itu yang terbaik. Jadi artinya panutan saya apakah pimpinan? Belum, enggak juga.
Jadi yang saya disebut panutan bagi saya adalah ketika saya lihat rekan teman dan seterusnya, ya konsisten aja, apa yang dia perbuat, apa yang dilakukan itu sesuai. Kalau dia sesuai, saya ikutin. Ini baik dia dan seterusnya. Barangkali itu ya. Ya, untuk momen dalam rangka Sumpah Pemuda, ya tentunya saya berharap lah ya, dengan kondisi seperti ini saat ini ya, dengan katakanlah kita dalam kondisi pandemik ya, yang selalu kita menggunakan atau melaksanakan prokes kesehatan ya, tapi juga dengan aktivitas yang terbatas kita jangan kendor ya, untuk mencapai prestasi ya, mengisi kemerdekaan ini sesuai semangat pemuda ya, kita jangan kendor. Jadi semangat pemuda mencapai katakanlah punya prestasi, reputasi yang luar biasa, tentunya kita menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai patriotisme ya. Tentunya kita nggak lepas dari cinta tanah air ya. Tugas kalian sebagai pemuda tentunya adalah mengisi kemerdekaan ini dengan prestasi sesuai dengan tujuan dan cita-cita kalian ya. Salah satu contoh misalnya kalian punya kemampuan yang lebih dari rata-rata ya, sehingga bisa bersaing di tingkat internasional ya, mengharumkan nama bangsa. Banyak kalian punya prestasi, contoh menemukan satu penelitian yang untuk orang banyak bermanfaat, apalagi untuk dunia ya. Banyak, mungkin nggak bisa disebutkan ya, banyak sekali ya. Ketika ajang lomba fisika tingkat ASEAN, mereka menguasai. Ini kan udah mengisi satu semangat untuk memberikan contoh yang terbaik kepada para pemuda kita, bahwa anak-anak itu punya prestasi yang luar biasa, pemuda kita, untuk mengisi kemerdekaan ya. Di bidang lomba apa lagi kita meraih bidang internasional, juara 1 bahkan juara dunia ya. Banyak. Salah satu contoh di bidang olahraga misalnya ya, kita punya prestasi mengisi kemerdekaan. Kemarin kita lihat bulu tangkis, luar biasa itu ya, semangat pemudanya itu. Tapi siapa nanti akan mengganti? Ya kalian ya. Di nomor tunggal kita, di bulu tangkis kita hanya megang perunggu, tapi kan luar biasa dunia loh itu, olimpiade di bidang olahraganya. Jadi prestasi itu semua segala bidang kalian harus menguasai. Nah tentunya ya, kedepankan nilai-nilai patriotisme kita, nilai-nilai semangat kebangsaan, cinta tanah air ya, dalam satu bungkusan yang disebut dengan bela negara. Kapan lagi bela negara ini kalau bukan kalian? Negara harus kita maju terus ya, maju terus. Jangan sampai kita tertinggal oleh negara-negara yang memang yang tadinya kita unggul, kita jadi di bawah. Terutama kita juga harus prihatin bahwa prestasi pendidikan kita di ASEAN ini urutan keberapa sekarang ya. Yang tadinya Malaysia itu di bawah kita, Malaysia menjadi tinggi dia. Kenapa begitu? Kok SDM-nya menjadi menurun? Nah ini juga pertanyaan untuk generasi muda ya, generasi muda kita. Saya berharap ya, kan saya ini udah punya bakti, udah punya tugas ya, tentunya ada generasi yang bisa menggantikan ya leluhur para pemuda-pemuda yang sudah punya prestasi yang luar biasa. Bagaimana caranya? Ya tadi, kamu harus sesuai dengan tujuan kamu, yaitu harus belajar tanpa henti. Gak ada yang gak bisa. Bahkan ada satu cerita, seorang profesor, dia datang ke Papua, kemudian dia kumpulkan anak-anak yang drop out, dan dia jamin anak yang drop out ini akan menjadi berprestasi di tingkat ASEAN dan dunia. Ternyata terbukti ya. Jadi nggak ada yang nggak bisa, tergantung daripada bagaimana kita membinanya, bagaimana kita melatihnya ya, dengan strategi dan metode yang tepat
sesuai dengan kemampuan anak didiknya. Barangkali itu ya, untuk mengisi bagaimana semangat Sumpah Pemuda itu. Tapi jangan lupa diiringi dengan ibadah dan doa-doa. Itu yang penting, yang pokok. Jangan ditinggalin ya, ibadah kamu sebagai orang Islam, bersolat 4 waktu dan seterusnya. Terus kemudian juga jangan lupa ibadah-ibadah yang selanjutnya yang kamu bisa lanjutkan, sehingga seiring ya. Jangan kamu prestasi tapi nilai spiritual kamu ketinggalan. Harus seimbang itu ya. Baik, pada kesempatan ini yang sangat saya inginkan kepada semua ya, karena saya sudah berakhir, tentunya saya berharap kepada semua yang menyaksikan atau mendengarkan, menonton, ya berprestasilah kalian. Saya sudah berakhir, sudah selesai, maka terus berprestasi, jangan putus asa, jangan kendor ya. Untuk berprestasi, mencari yang terbaik, dari yang terbaik tentunya, dari yang terbaik tentunya ya. Kemudian dan jangan lupa, pada kesempatan ini juga saya berharap jangan kalian meninggalkan sholat. Bagi yang beragama Islam, tentunya bagi yang di luar agama Islam, terserah ibadah kalian masing-masing. Itu yang paling utama. Dan yang terakhir saya tutup, masa lalu jangan sampai terulang lagi ya. Tinggalkan, jangan diingat-ingat. Masa depan harus lebih maju lagi untuk menggapai cita-cita yang lebih tinggi lagi. Barangkali demikian yang bisa kami sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.